Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah taubatnya sang pembunuh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy bin Harb al-Habsyi, seorang budak hitam asal Habasyah, Ethiopia, bertubuh tinggi kekar sehingga dia mendapat julukan Abu Dasamah atau pria yang berbadan subur. Dia dikenal lihai memainkan tombak. Tombak yang dia lepas selalu tepat sasaran. Tak disangka, di balik tubuh kekarnya, Wahsy memiliki dendam kepada Hamsyah. Dia amat membenci Hamsyah karena telah membunuh pamannya, Tu'aimah bin Adi bin Al-Qiyar, dalam Perang Badar. Perang Badar memang telah merenggut banyak nyawa pasukan kafir Quraisy. Tak terima dengan kekalahan yang menimpa, para kafir Quraisy mengadakan rapat dan mengatur strategi untuk menghukum Nabi dan para pasukannya. Saat rapat berlangsung, Hindun memberi masukan agar Wahsy diturunkan untuk membunuh Hamsyah. Hindun tahu bahwa Wahsy menyimpan dendam pada Hamzah. Dia memanfaatkan emosi Wahsy dan keahliannya dalam melempar tombak untuk menuntaskan sakit hati Hindun dan sanak saudaranya yang tewas di tangan pasukan muslimin. Wahsy yang hanya sebagai budak diiming-imingi kebebasan oleh tuannya jika dirinya berhasil membunuh Hamsyah bin Abdul Muthalib dan membawakan jantung Hamsyah pada Hindun. Perang Uhud pun terjadi. Wahsy yang ditugaskan membunuh Hamsyah fokus mengintai targetnya di medan perang. Saat keadaan makin berkecamuk, Wahsy melancarkan tombaknya dari kejauhan ke arah Hamsyah dan menancap tepat dari belakang tubuhnya. Tak cukup di situ, Wahsy dengan tega membelah dada Hamsyah serta mencabiknya, lalu mengeluarkan jantungnya. Isi perut Hamsyah dia bedah, hatinya dia kunyah, wajahnya dia rusak. Hidung dan telinganya dia jadikan kalung. Sungguh kejam apa yang dilakukan Wahsy si budak hitam. Seusai perang Uhud, Wahsy kembali ke Mekah. Sesuai perjanjian yang telah disepakati, dibebaskan oleh tuannya, Jubair bin Mut'im. Kebebasan dirinya dari perbudakan tak menjadikan jiwanya turut bebas. Dia dilanda gelisah yang berkepanjangan saat semakin banyaknya penduduk Mekah, Madinah, dan Thaif berbondong-bondong masuk Islam. Wahsy dilanda ketakutan. Dia merasa dirinya semakin dikepung. Tak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Penyesalan demi penyesalan menghujani dirinya. Melihat kondisi jiwa Wahsy yang terpuruk, sahabatnya pun datang dan menasihati. Pelarian dirimu sia-sia, Wahsy. Demi Allah, Muhammad tak akan membunuh orang yang masuk agamanya dan mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Setelah mendengar nasihat mulia itu, Wahsy dengan mantap keluar dari Thaif bersama utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy pun menemui Rasul dan mengucap 2 kalimat syahadat di hadapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah engkau Wahsy?" "Iya, benar," jawab Wahsy. Rasul bertanya kembali, "Apakah engkau telah membunuh Hamsyah?" "Perkara itu sebagaimana yang telah sampai pada Anda," jawab Wahsy. Mendengar pernyataan itu, Rasul berkata, "Dapatkah engkau menjauhkan wajahmu dariku?" Mendengar jawaban itu, Wahsy merasa amat menyesal akan perbuatannya. Dia takut jika suatu saat Rasul melihat wajahnya. Wahsy pun pergi dari hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa segenap rasa bersalah. Meskipun dirinya tak mungkin bertemu Rasul, dia amat merindukan Rasul. Dia begitu ingin memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana para sahabat melakukannya. Tapi kesempatan itu belum dia dapatkan sampai baginda Rasul wafat.
Hidup Wahsy selalu dihantui kenyataan bahwa dirinya telah membunuh Asadullah Hamzah bin Abdul Muthalib, pahlawan Islam yang teramat besar jasanya. Dia selalu mencari kesempatan agar dirinya dapat menebus dosa besar itu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, estafet kepemimpinan umat Islam beralih ke tangan Abu Bakar As-Siddiq. Tantangan terbesar yang dihadapi bukan lagi memerangi kaum Quraisy, tetapi memerangi nabi palsu yang bermunculan. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Khalifah Abu Bakar pun menyiapkan strategi untuk memerangi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musailamah. Abu Bakar mengerahkan pasukannya ke Yamamah untuk menumpas nabi palsu. Wahsy tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya. Dia pun turut serta dalam pasukan itu. Jagoan tombak itu memperteguh niatnya dan mendedikasikan dirinya untuk Islam. Lembing runcing di ujung tombaknya telah terasah, semangatnya pun telah berkobar. Dengan mantap dia berangkat menuju Yamamah dan bertekad membunuh Musailamah atau mati syahid. Dalam aksi menumpaskan nabi palsu itu, kaum muslimin berhasil mendobrak pertahanan Musailamah dan para pengikutnya. Mereka berbondong-bondong menyerbu markas nabi palsu itu. Wahsy melompat ke barisan depan dan mengintai Musailamah. Dia pun mulai membidik Musailamah dengan tombak runcingnya, tombak yang dahulu dia gunakan untuk membunuh manusia mulia. Tombak runcing Wahsy pun melesat cepat dan menancap kuat di tubuh Musailamah. Nabi palsu itu pun jatuh tersungkur. Sungguh, dengan tombak itu aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia, dan dengan tombak itu pula aku telah membunuh seburuk-buruknya manusia. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.